Oke, bertemu kembali dengan saya Il Capitano King Sam di channel YouTube Belajar ala Klinik Genius. Saya salah satu pengajar matematika di Bimbel Klinik Genius. Di mana tuh Bimbel Klinik Genius? Itu ada di Kota Bandung. Tepatnya di Jalan Pulau Laut nomor 40 sebagai kantor pusatnya. Jadi kalau ada yang mau bergabung dengan kami, boleh kontak di nomor yang ada pada nomor WA atau nomor telepon yang ada pada video ini, deskripsi video ini. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang limit trigonometri. Tapi sebelum saya membahas lebih banyak soal-soal mengenai limit trigonometri, saya mau mengajak kalian untuk memahami konsep dasar daripada limit trigonometri ini. Artinya dari mana datang penurunan-penurunan rumus pada limit trigonometri. Nah, jadi begini. Tentu kalian di sekolah sudah disampaikan oleh guru kalian yang luar biasa bahwa limit X mendekati 0, jadi kalau dibilang X mendekati 0, dia tidak akan pernah sama dengan 0. Hanya saja dia lama-lama mendekati 0. Dari X per sin X itu nilainya sama dengan 1, kemudian limit X mendekati 0 dari sin X per X juga 1, kemudian limit X mendekati 0 dari X per tangen X juga sama dengan 1, dan limit X mendekati 0 dari tan X per X ini juga sama dengan 1. Nah, pada video kali ini permasalahannya adalah kenapa bisa muncul semua ini. Nah, ya, kira-kira mengapa? Dari mana jalan berpikirnya, dari mana konsepnya, atau dari mana penurunan bentuk tersebut? Jadi gini, datangnya bukan dari kali turun ke mata, dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati. Nah, gitu dia. Misalnya saya gambarkan koordinat Kartesius yang titik pusatnya di titik O. Kemudian bayangkan bahwa di sini ada lingkaran, ya, lingkaran saya bayangkan saja ya, lingkaran yang berjari-jari R, berjari-jari R. Nah, jadi kalau lingkaran tentu ada busurnya begini. Oke. Nah, berjari-jari R. Kemudian di sini misal titik P, kemudian saya bentuk segitiga ke bawah tegak lurus sumbu X, ya. Ini misalnya titik Q. Jadi ini segitiga OQP yang jari-jari lingkaran di sini ya, ini R, yang sudutnya katanya X, ya, kata saya, bukan katanya. Nah, kemudian digambarkan sebuah garis yang menyinggung lingkaran. Nah, menyinggung lingkaran misalnya di titik sini. Nah, misalnya di titik R. Sehingga garis singgung ini akan berpotongan dengan garis OP. Nah, gini dia, misal di titik S. Nah, gambarannya seperti itu. Oke, kita mulai. Perhatikan segitiga OQP. Nah, ini dia, ya. Bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Luas segitiga OQP, perhatikan ya, luas segitiga OQP itu tentunya lebih kecil dari luas juring ORP. Ya, bisa dilihat ya, luas segitiga OQP tentu lebih kecil dari luas juring ORP. Jadi saya tulis lebih kecil dari luas juring ORP. Nah, bahwa luas segitiga OQP ini dan luas juring ORP tentunya juga lebih kecil dari luas segitiga ORS. Bisa ya terlihat dengan jelas, lebih kecil dari luas segitiga ORS. Nah, sekarang yuk kita lihat satu persatu rumusnya ini nanti apa ya, luas segitiga OQP, luas juring ORP, dan luas segitiga ORS. Kita lihat satu persatu. Perhatikan segitiga OQP yang tegak lurus di Q. Nah, ini dia OQP. Sudutnya di sini X, kemudian panjang OP itu R, ya. Nah, kita ketahui dalam konsep trigonometri rumus perbandingan bahwa OQ dibagi dengan OP itu sama dengan kosinus X. Karena OP-nya R, berarti OQ itu adalah R cos X. Ya. Jadi saya tulis
Ki ini ya berarti R cos X, 0 karena terletak di sumbu X. Demikian juga dengan OP ya, kita lihat PQ ya, PQ. Bahwa PQ berbanding dengan berbanding dengan OP ya, PQ banding dengan OP itu sama dengan sin X depan per miring. Jadi kita dapat bahwa PQ itu ya, PQ tingginya PQ ini ya, itu sama dengan R sin X. Dengan kata lain bahwa dari sini kemari panjangnya R sin X, itu artinya bahwa koordinat titik P ini nanti adalah ya 0 atau panjangnya ini kemari ini berarti di sini OKI ya, saya katakan aja R cos X tadi, koma R sin X, kira-kira gitu ya. Artinya tingginya dari sini kemari adalah R sin X, sedangkan dari OKI tadi ini adalah R cos X. Maka ya, luas segitiga OKI P itu kan sama dengan setengah alas OKI kali dengan tingginya PQ. Berarti luas segitiga OKI P itu setengah dari OKI R cos X dikali dengan R sin X, yaitu PQ. Maka kita dapat R kuadrat cos X kali dengan sin X. Oke, sekarang kita beralih ke juring ORP. Luas juring, kita tahu bahwa yang namanya luas juring ya, ini saya hapus supaya ada bidang tulis saya. Bahwa luas juring itu kan rumusnya adalah sudut juring dibagi dengan 2pi atau 360 derajat dikali dengan pi R kuadrat luas lingkaran ya. Jadi luas juring ORP karena sudutnya adalah X, berarti X per 2pi ya, dikali dengan pi, jari-jarinya di sini adalah R, berarti R kuadrat. Tewas, mati. Sehingga luas juring daripada ORP ya, luas juring ORP itu nanti sama dengan setengah R kuadrat X ya. Jadi setengah R kuadrat X. Kemudian sekarang kita beralih ke luas segitiga ORS ya, saya hapus yang ini, saya hapus, dihapus. Pelan-pelan saja kita membahasnya karena memang membutuhkan pemahaman yang agak dalam ya, sedalam samudra gitulah. Saya ambil segitiga ORS yang tegak lurus di R. Nah, gini dia ORS ya, di sini O, di sini R, kemudian di sini S ya. Nah, dari O ke R itu tentu jari-jari lingkaran karena sama saja dengan O ke P. Berarti ini sepanjang R. Nah, sekarang RS ini sama dengan berapa? Sudutnya ini tadi X ya. Nah, pahami dalam rumus perbandingan bahwa kalau depan per samping itu sama dengan tangen ya. Jadi RS per OR itu sama dengan tangen X. Maka kita dapat bahwa panjang RS itu OR-nya X, OR ini adalah R, berarti R tangen X. Oke. Nah, luas segitiga ORS ini tentu sama dengan setengah OR kali RS. Jadi luas segitiga ORS itu adalah setengah, OR-nya adalah R, kemudian RS tadi kita dapat R tangen X. Jadi luas segitiga ORS sama dengan setengah R kuadrat tangen X. Bisa ya dipahami? Oke, saya hapus. Jadi kalau kalian mau mengulang lagi, ya bisa diputar ulang lagi video ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketidaksamaan ini ya, semua bentuk dalam ketidaksamaan ini ya. Ini semuanya kita bagi dengan setengah R kuadrat sehingga ini tewas. Jadi kita dapat cos X kali dengan sin X kurang dari X kurang dari tangen X. Tangen X itu tentu sin X per cos X ya.
tangen X, sin X per cos X. Kemudian berikutnya semua ini, ya semua ruas dalam ketidaksamaan ini kita bagi dengan sin X. Sehingga kita dapat cosinus X kurang dari X per sin X kurang dari 1 per cos X. Nah, perhatikan bahwa ketika nilai R ini, nilai sudut ini, besar sudut X ini menuju 0, jadi kalau dia X-nya menuju 0, ya, lama-lama menuju 0, itu artinya bahwa nilai cos X juga akan menuju 1. Jadi anggapnya gini, kalau X-nya sama dengan 0, berarti cos X itu sama dengan 1, karena cosinus 0 itu 1. Artinya, karena ini X-nya menuju 0, kita tuliskan dengan limit X menuju 0 dari cos X kurang dari limit X mendekati 0 dari X per sin X kurang dari limit X mendekati 0 dari 1 per cos X. Bisa dipahami ya? Nah, ketika limit X-nya mendekati 0, nilai cos X ini 1. Berarti, ya, berarti kita dapatkan bahwa 1 kurang dari limit X mendekati 0, X per sin X kurang dari 1. Jadi itu artinya bahwa limit X mendekati 0 dari X per X itu diantara 1 dan 1. Kalau diantara 1 dan 1, jadi bisa kita katakan bahwa limit X mendekati 0 dari X per sin X itu sama dengan 1 atau tepatnya mendekati 1. Nah, inilah pembuktian konsep dasarnya kenapa bisa limit X mendekati 0, X per sin X sama dengan 1. Yang itu artinya bahwa limit X mendekati 0 dari sin X per X sama dengan 1. Bisa ya? Oke. Nah, kalau sudah paham, sekarang kita lihat kenapa bisa limit X mendekati 0 dari X per tan X 1. Demikian juga dengan limit X mendekati 0 dari tan X per X sama dengan 1. Tetap menggunakan konsep yang sama. Jadi, ini saya hapus dulu. Saya hapus. Wah, harusnya tadi jangan dihapus dulu ini. Oke, siap. Hapus. Nah, kita mulai. Oke, sekarang kita lihat penurunan rumus dari limit X mendekati 0 dari X per tan X sama dengan 1 dan limit X mendekati 0 dari tan X per X sama dengan 1. Itu kenapa bisa terjadi? Tadi kita sudah pahami bahwasanya luas segitiga OQP itu sama dengan setengah R kuadrat cos X sin X kurang dari luas juring ORP tadinya adalah setengah R kuadrat, ya, setengah R kuadrat X. Oke, setengah R kuadrat X kurang dari tadi luas segitiga ORS adalah setengah R kuadrat tangen X. Nah, sekarang semua ruas ini kita bagi dengan setengah R kuadrat sehingga ini tewas. Maka kita sekarang punya cos X sin X kurang dari X kurang dari tangen X. Nah, kemudian langkah berikutnya semua ruas ini kita bagi dengan tangen X. Oke, kita bagi dengan tangen X. Sehingga ketika kita bagi dengan tangen X, yuk kita lihat kalau cos X sin X dibagi dengan tangen X berarti dibagi dengan sin X per cos X. Ya, karena tangen itu sin X per cos X. Berarti cos X sin X dikali dengan cos X per sin X dibalik. Sehingga sinnya tewas. Maka ketika dibagi dengan tan X, cos X per sin X ini menjadi cos kuadrat X kurang dari X per tangen X kurang dari 1. Dengan konsep yang sama seperti pembuktian dari untuk limit sin X tadi, X per sin X dan sin X per X, ya, ketika si X-nya menuju 0, maka tentu nilai dari cos X juga akan menuju 1. Sebab kalau kita anggap aja X-nya 0, jadi cos 0 itu kan 1. Ya. Sehingga bentuk ketidaksamaan ini, ya, ini menjadi limit X mendekati 0 dari
cos kuadrat X kurang dari limit X mendekati 0 dari X per tangen X kurang dari limit X mendekati 0 dari, ini tadi tangan, ini 1 ya, 1 dibagi dengan tangan X. Dari 1 tentunya begitu. Nah, jadi karena untuk limit X mendekati 0 nilai cos itu juga sama dengan 1, maka nilainya ini juga 1. Kurang dari limit X mendekati 0, X per tangen X, kemudian kurang dari limit X mendekati 0 dari konstanta 1, tentu tetap 1. Bisa ya? Sehingga kita dapatkan bahwa limit X mendekati 0 dari X per tangen X itu nilainya di antara 1 dan 1. Jadi kalau dibilang di antara 1 dengan 1, berarti dia nilai limit X mendekati 0 itu dari tan X per tan X sama dengan 1. Demikian juga sebaliknya kalau kita buat limit X mendekati 0 dari tan X per X sama dengan 1. Sehingga lengkap sudah penurunan rumus, kenapa atau konsepnya dari mana datangnya. Sehingga dalam limit trigonometri itu dikenal bahwa limit X mendekati 0 dari X per sin X sama dengan 1, limit X mendekati 0 dari sin X per X sama dengan 1, dan seterusnya juga hal yang sama untuk tangen X. Semoga kalian bisa memahami konsep penurunan rumusnya. Kalau belum paham, diputar ulang lagi, diperhatikan dengan baik-baik, dipikirkan dengan baik-baik. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih untuk kehadirannya di channel YouTube Belajar ala Klinik Jenius bersama dengan saya Il Capitano King Sam. Tetap semangat dan antusias, merdeka!